Semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Esron Ricardo Nenggolan. Salam golan, salam pencapaian untuk kita semuanya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Terima kasih. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya, Esron Ricardo Nenggolan. Pada kali ini saya akan mengulas mengenai mata kuliah penelitian teknik informatika, di mana mata kuliah penelitian teknik informatika ini adalah salah satu mata kuliah di Prodi Teknik Informatika STIMIK Nusa Mandiri. Oke, baik, saya akan mengulas mulai nanti dari silabus, RPS, dan juga RTM dari mata kuliah ini, beserta pada video ini akan saya lanjutkan ke pertemuan pertama. Oke, tetap setia di channel Esron Ricardo Nenggolan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik, pada penelitian teknik informatika ini, atau disingkat dengan PTI, kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan ya. Kita bahas mengenai kontrak perkuliahan yang ada di PT ini. PT ini merupakan mata kuliah berbasis kompetensi untuk menghasilkan penelitian gitu ya. Dimana di sini penelitian yang dimaksud adalah nanti mahasiswa itu akan menghasilkan yang namanya penelitian dalam bentuk apa nih penelitiannya, yaitu dalam bentuk skripsi dan juga nanti PKM, program kreativitas mahasiswa, itu namanya PKM. PKM ini akan diperlombakan di Kemenristek-Dikti dan nanti akan ada pengumuman pemenangnya gitu ya. Dan ini adalah hasil daripada perkuliahan PTI nanti, di mana mahasiswa bisa nantinya membuatkan penelitian dalam bentuk skripsi dan juga dalam bentuk PKM tadi. Oke, semoga bermanfaat nantinya. Pertemuan 1 sampai pertemuan 6 itu disampaikan dengan metode ceramah atau metode diskusi dan juga latihan soal. Sedangkan pertemuan ke-7 itu adalah kuis atau review materi nantinya. Pertemuan 8 diadakan UTS, di mana materi diambil dari pertemuan 1 dan 6. Nah, pada pertemuan 9 sampai 14 itu dilakukan presentasi berkelompok. Nah, ini setiap pertemuan itu menampilkan beberapa kelompok nantinya. Jadi nanti ada pembagian kelompok di sini, di mana pembagian kelompok ini itulah untuk mengerjakan nanti penelitian dalam bentuk PKM tadi, program kreativitas mahasiswa. Oke, nanti akan kita coba bagi kelompoknya. Sekarang saya jelaskan dulu kenapa dikatakan tadi berbasis kompetensi tadi gitu ya. Artinya tadi Anda harus menghasilkan sebuah kompetensi yang baru gitu ya, membuat sebuah penelitian. Nah, kita lihat dulu dengan kelompok tadi ya. Kelompoknya di sini buat tugas kelompok maksimal 5 mahasiswa. Kenapa dikatakan di sini maksimal 5 mahasiswa? Karena nanti sesuai dengan panduan atau pedoman PKM-nya itu bahwa itu jumlah kelompoknya itu ada yang 3 dan ada yang 5 gitu ya. Maksimal 5, ada yang maksimal 3. Oke ya. Dan itu adalah sudah ketentuan berdasarkan skim atau jenis PKM yang diambil. Apa sih Pak itu skim atau jenisnya PKM-nya? Nanti akan kita bahas. Ada 5 bidang jenisnya dan 2 nanti untuk ada bidang untuk publikasi gitu ya. Nanti akan kita lihat. Oke, kita lihat dulu ke kelompoknya. Kelompok sudah ditentukan pada pertemuan ke-1. Nah, jadi di sini sudah saya jelaskan bahwa pertemuan 1 ini kita sudah membentuk kelompok. Tugas membuat proposal dan poster. Nah, ini dia nih. Dari kelompok tadi akan ditugaskan untuk membuat proposal. Proposal ini buat apa? Yaitu adalah untuk nanti akan kita ajukan ke Menristek-Dikti gitu ya. Untuk apa nih? Untuk nanti diadukan sebagai proposal program kreativitas mahasiswa seluruh Indonesia secara nasional gitu ya. Jadi nanti Anda akan diperlombakan dan
puji syukur itu program studi teknik informatika itu beberapa semester ini selalu ada yang lolos ya dari beberapa yang sudah diajukan. Oke, kita lihat ketentuan proposalnya bagaimana Pak gitu ya. Jadi bagaimana nanti untuk membuat proposal PKM-nya? Nah, Anda nanti mengacu pada buku pedoman yang ada di sini. Jadi buku pedomannya bukan dari Nusa Mandiri atau bukan dari kami, tapi itu adalah dari Kemendikbudristek. Nah, ini nanti silakan di-download di http://simpelmawah.ristekdikti.go.id. Nah, ini nanti silakan di klik gitu ya. Dan nanti susun outline proposalnya harus sesuai dengan buku pedoman tersebut. Kenapa? Kalau nggak tidak sesuai nanti tidak akan lolos pengujian gitu ya, atau lolos penilaian. Oke, balik lagi saya bahas lagi mengenai kelompok ya tadi ya, bahwa tadi saya ada sedikit lupa bahwa tadi maksimal 5 mahasiswa, 3 atau 5 tergantung panduan gitu ya. Nanti silakan boleh Anda buka pertemuan 4, di situ sudah ada beberapa persyaratan administratif yang saya sudah buat. Ini dari buku panduan, nanti silahkan boleh dilihat di panduan terbaru. Hampir sama, nggak ada beda, nanti paling beda-beda sedikit gitu ya. Nah, di sini persyaratan administratifnya, lihat. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda antara SI dengan TI misalnya di jurusan kita ya, atau di program studi Nusa Mandiri ada sistem informasi dan teknik informatika, itu bisa gabung gitu ya. Nah, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama gitu ya. Oke. Nah, di sini lihat poin yang kedua. Keanggotaan setiap kelompok PKM disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang sudah saya sarankan ke Anda nanti kalau bentuk kelompok, jangan lupa adik kelasnya itu diajak 1 orang gitu. Jadi contoh nanti maksimal misalnya contoh di sini ya, misalnya PKM AI gitu ya, AI itu misalnya pengusulnya berjumlah 3 atau sampai 5 orang gitu. Berarti nanti ambil 1 orang itu adalah dari adik kelasnya gitu ya. Oke, adik kelasnya nanti dia masukkan namanya di proposal supaya nanti adik kelasnya juga tahu, oh PKM itu seperti ini ya gitu. Nanti Anda ajak untuk diskusi gitu kalau misalnya memungkinkan nantinya gitu ya, lewat Zoom atau lewat media lainnya nantinya. Oke, ini hampir semuanya harus ada di bawah angkatannya gitu ya. Jadi nanti silakan diteliti lagi dalam pembagian kelompok. Oke, untuk selain daripada proposal tadi kita buatkan juga poster nantinya ya. Ini nanti untuk dipublikasikan gitu ya, poster ini di media sosial dan lain sebagainya gitu. Posternya penelitiannya dibuatkan dengan ukuran 80 x 60 cm. Ini file bisa disimpan dalam CD nanti, atau bisa juga menggunakan Google Drive nanti ya dikumpulkannya. Nah, kita lihat ketentuan poster itu PKM itu seperti apa. Nah, ini ukurannya tadi sudah saya sebutkan. Judul PKM-nya berisi judul, berisi skim PKM-nya nanti, apakah dia PKMP, penelitian, kewirausahaan gitu ya, KC Karsa Cipta, atau teknologi gitu ya, atau PKM gitu ya, PKMM untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Oke, berisi latar belakang seperti apa nanti PKM yang Anda buat, tujuan dan manfaat, luaran yang dicapai, keunikan gitu ya, atau kekuatan dari penelitian Anda. Ada juga kesimpulan, serta nanti buatkan gambar-gambar ilustrasi atau kata-kata inspirasi dari penelitian Anda. Nah, ini juga nanti jika ada grafik dalam penelitian Anda silahkan dibuatkan gitu ya. Nah, yang harus dilakukan oleh mahasiswa, nah ini nih yang harus dilakukannya, yaitu adalah membuat kelompok 3 sampai 5 kelompok gitu ya mahasiswa, dengan 1 dosen pendamping. Dosen pendampingnya nanti silakan boleh dimasukkan saya dulu, nanti kita akan coba cek nantinya gitu ya. Membaca buku panduan PKM dan contoh proposal, nanti akan ada beberapa contoh proposal yang saya berikan lewat email gitu ya. Silakan nanti boleh dibaca dan juga bisa di searching di Google juga.
mahasiswa mencari ide kreatif. Jadi ini harus kreatif gitu ya, jangan sampai nanti biasa-biasa aja gitu. Seperti baru-baru ini yang 2020 yang menang itu adalah yang dari judulnya unik gitu. Judulnya adalah sabun jelantah. Nah itu menang gitu. Judulnya sabun jelantah, jadi membuat sabun dari jelantah gitu mahasiswanya. Dan itu menang gitu, walaupun dia tidak berbasis TI gitu ya atau IT, tapi bisa menang kewirausahaan gitu ya. Nah, membuat proposal sesuai dengan format yang ada di buku panduan. Oke, nanti akan saya mentoring dalam pembuatan proposalnya. Di pertemuan keempat nanti kita juga bahas lebih inti mengenai PKM gitu ya. Kita unggah proposal PKM dan menunggu kabar baik dari Dikti, didanai atau tidak. Nah, ini yang paling bagus, kabar baik gitu ya. Dan kalau misalnya didanain, maka secara otomatis Anda mendapatkan uang dari uang pendanaan atau uang yang Anda gunakan nanti untuk penelitian ini gitu ya, untuk melanjutkan ke proses penelitiannya dari PKM-nya sampai nanti pelaporan gitu ya. Nah, tapi ada kabar baik yang lain gitu. Kalau Anda lolos di Dikti, maka secara otomatis skripsi Anda sudah nilainya A gitu ya, tidak perlu lagi menyusun skripsi, dan ini sudah menggantikan skripsi gitu. Jadi nilai Anda otomatis A, Anda tidak perlu ikut sidang karena sudah lolos dari PKM ini gitu. Oke, itu kabar baiknya. Jadi nanti silakan berjuang. Itu semua semua satu kelompok itu, walaupun dia nanti ada adik kelas, itu semuanya udah otomatis A nantinya gitu. Jadi nggak perlu daftar sidang lagi, daftar skripsi lagi gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwa tugas kelompok dipresentasikan pada pertemuan 9 dan sampai dengan 14 itu ya, untuk nilai KBK-nya atau nilai untuk UAS-nya nantinya. Setelah semua kelompok mempresentasikan tugas, hasil proposal penelitian dikumpulkan menjadi satu buku, jadi dibuatkan nanti buku dengan subcover gitu ya. Nah, ini nanti dikumpulkan di ADM ya, ADM kampus masing-masing. Cuman saya ingin jelaskan di nomor 6. Tugas kelompok dipresentasikan pada pertemuan 9 dan 14. Nah, presentasinya nanti silakan Anda kombinasikan, nanti bisa menggunakan YouTube gitu ya, videonya di seperti ini kan, nanti Anda gabung-gabung videonya, atau bisa juga melalui Zoom Anda buat presentasinya sama teman Anda, nanti akan saya nilai gitu ya, dan saya juga nanti ada di situ gitu. Nanti silahkan buatkan sekreatif Anda gitu ya. Oke, itu untuk penjelasan tugas KBK-nya. Tadi secara keseluruhan kita sudah membahas mengenai tugas kelompok gitu ya. Dan tadi sudah sekilas silabus di penjabaran mengenai tugas sudah saya jelaskan gitu ya, apa saja yang harus kita lakukan. Oke, jadi intinya gini, penelitian teknik informatika ini adalah nanti standar kompetensi yang Anda dapat apa gitu ya. Berarti nanti mahasiswa mampu di sini memahami penelitian teknik informatika, dasar penelitian, metode penelitian, pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian. Tadi sudah saya katakan bahwa penelitiannya adalah dalam bentuk skripsi dan juga nanti PKM tadi, program kreativitas mahasiswa. Nah, jadi nanti di sini bagaimana nanti Anda diberikan deskripsi mata kuliah ini memberikan gambaran menghadapi penyusunan skripsi. Jadi nanti Anda nggak bingung lagi mengenai skripsi karena di sini ada poin pembahasan skripsi nantinya. Oke, kita lihat saja lebih jelasnya. Ada dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah, ini nanti di pertemuan 1, pengumpulan dan pengolahan dan analisis data di pertemuan kedua, outline skripsi, panduan sistematika penulisan skripsi itu di pertemuan 3. Jadi nanti ada outline yang Anda pilih gitu ya, jadi nanti Anda nggak bingung lagi gitu. Yang keempat adalah rancangan proyek, proposal penelitian, dan konsep penelitian. Nah, di sini nanti lebih kita tekankan mengenai PKM-nya. Yang kelima adalah pengembangan hipotesis. Oke, rancangan riset dan perancangan kuesioner. Oke ya. Nah, di pertemuan 6 hasil pengujian, ringkasan, simpulan, keterbatasan, saran, dan pemahaman jurnal. Jadi ini artinya nanti kita hasil dari penelitiannya kita simpulkan, kita buatkan ringkasan, kita berikan keterbatasan, saran, dan
kita buatkan nanti dalam bentuk publikasi jurnal gitu ya. Nah, pertemuan 7 tadi sudah saya katakan review materi, sedangkan nanti pertemuan 9 sampai 15 itu penentuan sebenarnya sampai 16 gitu ya, tapi karena kita nggak ada UAS, karena UASnya itu diambil dari nilai KPK tadi atau nilai kelompok tadi, maka di sini tidak dibuat pertemuan 16 gitu ya. Oke, silakan nanti baca buku acuannya. Di sini ada beberapa buku acuan dan juga ada beberapa panduan gitu ya, seperti panduan skripsi dan panduan PKM tadi. Oke, itu mengenai silabus. Dan di RTM ini saya jelaskan sedikit ini mengenai rencana tugas mahasiswa dan kriteria penilaian. Tugasnya ada beberapa di sini di pertemuan 2 dan 4, minggu kedua dan keempat. Nanti Anda tugasnya adalah yang pertama mencari dan mereview artikel ilmiah mengenai penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, ini tugasnya nanti seperti apa tugasnya di sini sudah saya buatkan, silahkan boleh dibaca. Indikatornya juga sudah ada penilaiannya, bobotnya juga berapa persen ini nanti menjadi nilai tugas gitu ya, sudah saya berikan. Oke, yang kedua di RTM nanti Anda di pertemuan 5 dan 6 Anda menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan pada proposal PKM Anda nantinya, dan membuatkan kuesioner yang nanti sesuai dengan topik PKM yang dipilih gitu ya. Kuesionernya nanti silakan coba diolah gitu. Jadi ada hanya 2 tugas saja, RTM di 5 dan 6 dan juga di 2 dan 4 gitu ya. Ada 2 tugas selain daripada tugas tadi, tugas pokok tadi, yaitu membuat proposal PKM. Oke, itu saja mungkin untuk pembahasan RTM. Tadi silabus sudah, RPS sudah. Tetap semangat belajarnya dan akan kita lanjut ke pembahasan materi intinya di pertemuan 1 di next video. Terima kasih.